Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meninjau langsung kondisi SMPN 31 di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Jumat, 1 Agustus 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pihak sekolah sehari sebelumnya. Dalam tinjauannya, Andi Harun menyatakan perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari aula, toilet, kantin, hingga laboratorium komputer. Ia menegaskan semua itu akan masuk dalam perubahan APBD 2025 dan ditarget rampung tahun 2026. Kami dari pemerintah kota melakukan kunjungan ke SMP 31 sebagaimana yang kemarin saya janjikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ada permohonan untuk perbaikan aula, kemudian kantin, dan pagar sekolah. Sebaiknya saya menyampaikan kemarin, sebaiknya saya langsung turun ke lapangan supaya lihat, dan ternyata setelah kita turun ada beberapa pembenahan yang harus kita lakukan untuk memenuhi standar sekolah yang baik. Apalagi Ibu Kepala Sekolahnya, Bu Tiwi, ada obsesi, ada cita-cita menjadikan SMP 31 ini untuk diperjuangkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional dan ASEAN. Mandiri. Nasional sudah, Pak? Mandiri. Ya, mandiri dan ASEAN. Mandiri, jadi adiwiyata mandiri dan ASEAN. Nah, tentu semangat dari Ibu Kepala Sekolah dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah sedemikian bagus, tentu kita harus dukung. Dan hari ini kami merealisasikan turun ke lapangan sehari setelah beliau audiensi untuk melihat kondisi secara real lapangan. Secara umum sekolah bagus. Secara umum kira-kira ya 80% kondisi sekolah bagus. Ada beberapa bagian yang harus dibenahi, diantaranya aula, WC, kantin, dan beberapa perlengkapan, diantaranya perlengkapan komputer untuk laboratorium komputer. Ya, ini akan kita usahakan selesaikan semua di tahun 2026. Perencanaannya akan kita masukkan dalam 2025 perubahan ini. Setelah ini Diknas beserta konsultan akan membuat desain. Nanti 2 minggu kemudian saya sudah minta untuk paparan di depan wali kota agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Saya kira itu. SMP 31 Adiwiyata ini itu sudah tidak ada produksi sampah di sekolah ini. Jadi kalau dilihat hanya berdebu. Hanya berdebu karena pekerjaan halaman itu belum selesai. Belum selesai kenapa? Karena dananya belum cukup. Itu beberapa swadaya. Kalau sampah kepala sekolah memang tidak ada. Karena memang harus zero sampah di sekolah ini. Bahkan tidak ada lagi bahan-bahan plastik karena semua siswa udah bawa tumbler. Nah, jadi teman-teman semua bisa tadi melihat, bahkan kalian kan tidak disediakan air apa? Air gelas ataupun air botolan. Karena memang sudah sekian lama ini sekolah ini sudah menerapkan zero plastik. Guru maupun siswanya udah pakai tumbler. Di masing-masing kelas ada galon. Jadi siswanya ngisi di galon tersebut untuk mengurangi, bahkan untuk supaya di sekolah ini tidak ada sampah plastik lagi. Bahkan kepala sekolahnya agak ekstrim, tidak disediakan tong sampah. Kenapa? Karena memang nggak boleh ada sampah di dalam sekolah. Nah, itu menurut saya ekstrim. Kepala sekolahnya top hebat. Ya. Begitu pula tuh guru-gurunya tuh ya. Udah gagasannya bagus, pelaksananya oke, terus mereka semua murah senyum, luar biasa, ramah-ramah semua. Nah, kalau kayak gini udah sekolahnya, udah tinggal tunggu aja tanggal tahun keberhasilannya. Oke.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan terburu-buru mengimplementasikan sistem transportasi massal bersubsidi berbasis Bus by the Service, BTS. Hal itu disampaikannya usai rapat bersama Dinas Perhubungan Samarinda, Rabu, 30 Juli 2025. Ia menyebut keberhasilan BTS hanya akan tercapai bila ada perhitungan matang dari sisi teknis, fiskal, hingga sosial. Tadi rapat menyepakati tahun 2026 kita persiapkan dulu sistemnya. Ya kalau sistemnya siap dalam 1 tahun 2026, ya 2027. 2027 baru ada kita programkan bus untuk transportasi umum. Itu pun tidak harus memakai vendor yang ada dari Jakarta. Bisa jadi pemerintah, kita replikasi sistemnya. Ya kira-kira kayak prinsip Damri dulu lah ya. Nah, tapi dengan menggunakan teknologi baru. Karena kalau kita pakai vendor pihak ketiga, jadinya jatuhnya mahal. Memang paling gampang, paling cepat. Karena tinggal kita kontrak kerjasama, datang busnya tinggal kita bayar kan. Tapi kita harus menghitung sistem financing keberlanjutannya. Apa daya tahan keuangan kita untuk mensubsidi dengan angka yang sangat besar tiap tahun. Dan dalam prakteknya Bus by the Service, karena ukuran busnya kan rata-rata 2 paling gede, kemudian sedang. Nah kita harus hitung kapasitas jalan kita. Jadi bisa jadi efektif pada daerah dan kota-kota besar, tapi belum tentu efektif daerah-daerah seperti Samarinda, yang luas jalannya terbatas, lebar jalannya terbatas, putarannya pendek-pendek. Nah, jadi ini semua dari sisi teknis harus kita hitung, dari sisi sosial kita hitung, dari sisi kemampuan pembiayaan kita harus hitung. Jadi akhirnya disimpulkan, kalau gitu tahun 2026 ini kita akan membangun dulu sistemnya. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pak. Pemerintah Kota Samarinda kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Kota Samarinda dianugerahi penghargaan sebagai Kota Layak Anak tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kemen PPPA. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam seremoni penganugerahan yang berlangsung di Auditorium KH M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Agustus 2025. Mulai Januari hingga Juni 2024, sebanyak 465 atau 90% dari seluruh kabupaten kota di Indonesia telah melakukan evaluasi secara mandiri. Kemudian proses berlanjut di bulan Juli hingga Desember 2024. 35 pemerintah provinsi bersama para pemangku kepentingan terkait melanjutkan tahap verifikasi administrasi. Piagam penghargaan kategori Nindya akan diberikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Untuk itu, kepada Ibu Veronika Tan, kami undang dengan hormat untuk dapat naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, inilah peraih penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025. Kota Samarinda. Kota Mojokerto. Seperti biasa, masyarakat sabar, di penghujung segmen ini, kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab. Kali ini, topik hangat datang dari serangkaian kebijakan dan aksi Wali Kota Andi Harun, mulai dari peninjauan fasilitas sekolah, pembahasan transportasi massal, hingga penataan infrastruktur kota.
Warganet pun langsung ramai memberikan pandangan, masukan, dan doa dukungan. Kita mulai dari @pejuang_icrik, yang mengingatkan soal kondisi jalan di kota. Jalan di Samarinda itu sempit-sempit dan banyak persimpangan. Jangan sampai bus-bus tersebut malah menambah parah kemacetan. Komentar ini jadi pengingat penting agar rencana transportasi massal tidak malah memunculkan masalah baru. Dari @my_sepsop, muncul harapan yang penuh optimisme. Keren Bapak. Semoga segera terrealisasi untuk kemajuan kota Samarinda dan kemakmuran masyarakat. Dukungan ini menggambarkan antusiasme warga terhadap pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya @Nur Husaini, juga menaruh harapan yang sama, tapi menambahkan catatan infrastruktur. Keren Pak, semoga segera terrealisasi, tinggal perbanyak pelebaran jalan rayanya. Pesan ini nyambung dengan kebutuhan penataan jalan, sebelum program besar dijalankan. Ada juga doa tulus dari @Supardi KPJ. Alhamdulillah. Barokallah. Semoga pian selalu sehat dan sukses dalam menjalankan amanah rakyat. Kalimat singkat ini terasa hangat, mengiringi kerja-kerja besar pemerintah kota Samarinda. Dari @Kumalasmart, dukungan datang dengan fokus pada dunia pendidikan. Mantap Bapak Andi Harun. Semoga anak-anak didik menjadi cerdas, beradab, dan takwa dengan sekolah yang sehat. Hidup Andi Harun, KT1 2029. Komentar ini memadukan apresiasi pembangunan sekolah dengan dukungan politik jangka panjang. Dan terakhir, masukan praktis dari @bangjek57975 yang langsung menyentuh masalah warga. Pak Andi Harun, sama SDN 012 Bendang, mohon diperbaiki dan depannya dicor, soalnya kalau hujan becek sekali. Inilah contoh partisipasi warga yang konkret, langsung menyampaikan titik masalah di lingkungannya. Dari kumpulan komentar minggu ini, kita bisa lihat bahwa warga Samarinda aktif menyuarakan dukungan sekaligus memberi masukan nyata. Mulai dari isu transportasi, perbaikan fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur jalan, semuanya menunjukkan betapa pedulinya masyarakat terhadap arah pembangunan kota. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami Lahyakan. Dengan terus like, komen, subscribe, semua channel media sosial kami, di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Beli tepung dekat Gor Segiri, pulangnya mampir lihat Tong Edan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.